Ya, selamat siang Tribuners sekalian. Kembali lagi bersama saya Abdi Rianda Sakti, reporter Tribunnews.com. Saat ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memantau langsung agenda gugatan dari mantan pengacara Baradae, yakni Diolipa Yumara, yang akan melayangkan gugatan perdata terkait dengan pencabutan kuasa sebagai pengacara Brigadir sebagai pengacara Baradae pada hari ini, hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022. Rencananya Diolipa akan mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Namun hingga kini masih belum Diolipa dan tim belum datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi pagi Tribunnews juga sudah mencoba menghubungi Diolipa terkait dengan gugatan yang akan dilayangkan, yakni terkait dengan pencabutan kuasa sebagai pendamping hukum atau pengacara dari tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dalam hal ini ada beberapa tergugat yang akan dilayangkan oleh Diolipa. Yang pertama adalah Barada itu sendiri sebagai mantan kliennya, lalu ada pengacara dari Barada yang baru, yakni Roni Talapesi. Kemudian ada Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, hingga Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang akan menjadi tergugat dalam gugatan yang dilayangkan oleh Diolipa itu sendiri. Untuk informasi, Baradae telah mencabut kuasa dari Diolipa dan Muhammad Burhanuddin sebagai kuasa hukum terkait kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Pencabutan itu dilakukan pada 10 Agustus 2022 lalu dan Baradae dan orang tuanya juga langsung menunjuk tim kuasa hukum yang baru, yakni dipimpin oleh Roni Talapesi, menggantikan Diolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin. Pencabutan kuasa ini juga dibenarkan langsung oleh pihak Bareskrim Polri yang menyatakan pengacara Diolipa dan Muhammad Burhanuddin itu bukan mengundurkan diri, tapi dicabut kuasanya oleh Baradae. Dalam hal ini Diolipa juga meminta uang bayaran atau uang fee kepada Bareskrim Polri sebesar 15 triliun. Permintaan ini buntut dari pencabutan kuasa secara sepihak oleh pihak Baradae. Hal ini yang membuat Diolipa dan tim melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, demikian, kita masih menunggu datangnya Diolipa dan tim untuk melayangkan gugatan kepada Baradae, Roni Talapesi, Kapolri, dan Kabareskrim pada hari ini, hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022. Tadi Tribunnews sudah sempat menghubungi Diolipa masih berada di jalan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Nanti akan saya kembali update terkait dengan gugatan yang akan dilayangkan oleh mantan pengacara dari Baradae itu sendiri. Demikian. Jadi sutradara nih. Oke, siap nggak? Satu. Ya, siap. 1, 2, 3. Ini turunan dikit mic-nya. Udah siap nggak? Belum. Sip. Belum bang. Jadi gimana bang? Kamu kan sutradaranya. Ikutin aja. Apa kata sutradara ya? Ini gimana sih?
Ya, jadi begini. Semalam, aneh bikin gugatan di Gunung Salak. Jauh kan? Di padepokannya Sinto Gendeng. Sinto Gendeng itu yang punya Naga Geni 212. Ada Wiro Sableng. Jadi aneh berdua ada sama Wiro Sableng. Ya, tapi aneh bilang nih masih banyak persoalan hidup di dunia bumi ini. Gunung Salak kan di gunung di atas. Namanya juga Gunung Salak, ya kan? Dekat Bogor, ya kan? Nah, dari jam 10 malam aneh udah sampai sana. Para dedemit itu jalan tuh di perbukitan gunung itu kan. Tahu nggak yang bekas apa? Sukhoi jatuh tuh. Ada kan Sukhoi jatuh? Hah? Tebing apa? Tebing. Nah, bukit. Nah, ada seperti itu. Bekas Sukhoi jatuh kan pasti banyak dedemit. Di situ dijaga kami sama pasukan langit. Pasukan langit jalan. Nah, ini kan malam hari. Tapi pasukan langit bilang, Bang, kalau ada teletabis, abang harus hati-hati, Bang. Itu suka berpelukan, Bang. Maksudnya, abang jangan lihat. Oh ya, soalnya teletabis itu memalukan. Rakyat Gedemit ini nggak suka kalau lihat teletabis. Terus gimana? Ya, kalau gitu begini deh. Ada nggak Raja Gedemit di sini? Ada. Usut deh. Teletabis dari percaturan yang kelihatan di mana? Di gunung bekas Sukhoi kan? Dikasih kode. Mending mundur aja lah, teletabis lah. Daripada bikin malu. Kan dilihat anak-anak gak enak. Masa pelukan sama penjahat kan gitu kan? Sorry. Namanya juga teletabis. Ya, mending mundur aja daripada dimundurin kan begitu. Ya sudah. Tapi kan aneh nggak ngerti begituan kan? Ya, aneh tetap dijaga pasukan langit dong. Sampai rumahnya siapa? Itu bener ya? Wiro Sableng udah nunggu. Ada persoalan apa nih bos? Mau balik lagi? Begini bos, kan kemarin bos Wiro Sableng kasih apa? Sinto Gendeng kasih jurus sudah 3 nih, jurus mabuk yang ketiga. Kayaknya ini aneh harus bikin jurus mabuk keempat kelima nih. Pokoknya belajar lagi. Oke masuk. Padepokan Jawa. Teng gitu kan. Wiro Sableng tinggal di situ, tapi bukan punya rumah dia, bukan padepokan dia. Yang punya Sinto Gendeng, nenek-nenek ini nenek-nenek. Naga Geni 212. Set. Wiro Sableng, Sinto Gendeng. Oke. Sutradara. Mana apa lagi? Intinya bang, Jangan dulu, kan kita saudara. Iya bang. Bebas dong saudara kan. Ya, habis bang memori cardnya bang. Ya itu urusan. Aneh kan nggak pernah minta duit dari wartawan. Orang kan udah semua wartawan di Indonesia udah aneh kasih 3 triliun. Harusnya nurut apa kata aneh. Betul kan? Kan udah aneh. Saya resign nih bang kalau 3 triliun bang. Saya resign. Makanya kan udah saya janjikan 3 triliun dari negara bumi. Tenang aja pasti dapat pasti. APBN tahun depan. APBN tahun depan. Tahun depan APBN tingkat DPR-nya aja. Beres apa enggak? Setuju apa enggak? Buat wartawan. Ya. Makanya ini berat dong jadi sutradara. Anda kan nggak 0 rupiah nih dapat kan? Singkat cerita, biar durasinya nggak lama, kuotanya nggak habis. Oke ya, biar kuotanya nggak habis. Dibikinlah gugatan untuk Raja Bumi. Untuk Bang, madep sini bang, madep. untuk kejahatan-kejahatan yang ada di bumi. Aneh mau jadi kasino dulu sebentar nih. Kasino Indro. Mana Indro? Pak Indro, minta maaf. Aneh numpang namanya. Numpang warkopnya. Jadi dibikinlah pengacara sebelum itu aneh belajar silat dikasih jurus. Ini ada jurusnya. Nih. Jurus 4, jurus 5. Jurus mabok. Biasa orang-orang. Ini jurus keempat, jurus mabok keempat sama jurus mabok 5 ada di sini nih. Tutup dulu. Ini kan jurus maboknya. Ya, oke ya. Yang baca juga betul mau. Yang ketik apa yang nulis? Bacain aja bang. Ya. Sekarang kita nyanyian kodenya kasino dulu ya. Tapi ada di gugatan sini. Ya. Kita bacakan gugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pengadilan yang berwibawa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah pengadilan hukum yang berwibawa. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi tingkat pertama, Pengadilan Negeri tingkat pertama, Pengadilan Tinggi tingkat kedua, baru Mahkamah Agung. Biar masyarakat Indonesia jelas nih bahwa pengadilan itu ada 3.
Kalau nggak puas ke atas, ke atas, ke atas. Kita juga kalau nggak puas kan ke atas, ke atas, ke atas. Bang, pokoknya bang. Aneh nggak ngerokok, ntar aneh mati lagi. Pengacara merah putih. Pengacara merah putih ini kita singkat apa nih? Maunya? Biasanya kalau singkatan apa nih? Pamer, bang, pamer, pamer. Jangan dong, harus huruf depannya. PMP. Pengacara merah putih. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tempat yang berwibawa secara hukum. Saya Diolipa Yumara, sarjana hukum, sarjana psikologi, dan Pak Burhanuddin, sarjana hukum, magister hukum, yang sekarang nggak tahu di mana rimbanya, belum datang. Nggak apa-apa. Salam merah putih buat seluruh masyarakat Indonesia. Merdeka. Nah, udah. Oke ya. Salam merah putih. Singkatnya apa tuh? Ada nggak tahu? Salam merah putih singkatannya apa? SMP. PMP di SMP. Hari tahu nggak? PMP di SMP. Pertama, yang tua-tua ada yang tahu nggak? Senior yang umur 50 tahun, 40 tahun, ada nggak? Yang muda bang, sini bang. Muda-muda. Oh, pantes. Itulah negara kita ini. Negara Pancasila. Tapi Pancasila nggak diajarin. PMP itu pelajaran moral Pancasila. Pendidikan moral Pancasila. Ada lupa yang tua aja. Jadi PMP itu pendidikan moral Pancasila. Di Salam Merah Putih SMP. SMP apa tuh SMP? Apa SMP tahu nggak? Sekolah menengah pertama bang. Nah, tepat. Berarti pinter. Gila lu, Bro. Pinter, Bro. Oh iya bang. Jadi Sebentar, Bang. kita itu harus mengadakan kembali pendidikan moral Pancasila buat masyarakat Indonesia di paling rendah adalah sekolah setingkat SMP supaya moral bangsa kita ini bagus. Oke? Oke, betul ya? Betul. Sampai di situ dulu. Kibarkan bendera merah putih, dicatat, bikin. Karena apa? Belum sah ini Pak Burhanuddin belum tanda tangan. Jadi saya belum cipta dulu ya, detik ya. Tuh, belum ada kan tanda tangannya? Ya kan? Nanti saya cipta dulu tanda tangan dia. Saya nyari dia dulu. Selesai ya. Bye. Salam merah putih. Gitu doang. Bang, dikit dong, Bang. Yang sini bang, dikit bang. Apa? Bang. Yang terlibat aja bang, terus Kenapa sih Nah, bang? ada ini tanda tangan belum sah dong. Oke bang, yang lain bang mungkin bang. Ntar dulu. Satu. Ini kita kode semua, nggak boleh rame-rame bahaya. Satu itu aja sampaikan kepada masyarakat Indonesia. Udah dibayarkan 3 triliun. Oh, satu lagi saya lupa sama Jokowi. Ini bebas ya. Saya minta maaf kepada Bapak Presiden Jokowi. Ketika saya minta 15 triliun itu bukan karena saya serakah, tetapi karena kebutuhan orang Indonesia. Nah, dari Jombang, Jawa Timur, dari tempat saya, suku saya, dari Tebuireng, ya sekampung dengan Gus Dur. Jadi ada netizen yang bilang, Bang, kok kami nggak kebagian? Ya kan? Oh iya juga, paling nggak kan kuota kan dibagi dari 3 triliun itu kan. Buat paling nggak buat bayar Telkomsel atau Indosat kan. Ya, ya juga ntar aku sampaikan permintaan maaf ke Jokowi deh. Maksudnya maaf ini bukan aku rubah-rubah angka ya. Cuman di 3 triliun yang punyanya pengacara sama keluarga korban, aku mau ngambil 2 triliun dari situ buat netizen. Nah, yang udah mendukung kami. Jadi 2 triliun itu nanti di APBN tahun depan dibagi kepada netizen. Ya kan, sehingga netizen itu mendapatkan kuota yang mungkin gratis sehingga mereka bisa akses dunia pendidikan, bisa akses pelajaran dengan penuh semangat. Jadi mereka jadi pintar-pintar, nggak pada ya mohon maaf. Sekarang ini kan mereka mainnya game terus, ya kan? Padahal uangnya uang bapak ibunya. Apalagi di daerah-daerah. Jadi yaitu ya, oke? Oke bang. Ya, jadi ada 2 triliun yang dibagi ke netizen. Jadi aku udah nggak bisa disalahin ya. Ya. Nah itu aja. Makasih bang. Suram. Sebentar. Ini kan menurut tangan. Nggak boleh kita bicara kalau ini mau tanda tangan. Kita cari Pak Burhanuddin di mana? Ya. Belum melakukan gugatan sampai Pak Burhanuddin sampai. Tanda tangan dong. Saya kan nggak boleh. Saya kan orang tak hukum. Masa kita cerita-cerita kalau kita mau tanda tangan tuh? Mana orangnya? Cari dulu. Oh ya, kata Sinto Gendeng, kan udah 5 jurus ilmu mabok dikasih. Jadi kita udah dikasih gelar setingkat sama Wiro Sableng. Namanya Wiro Sableng Junior. Tapi kalau kita jurus mabok kan ada 5 kan? Kita pasti mabok. Kita dikasih bintang sama dia. Bintang 7. Bintang 7 itu
kekuasaan kita di dunia langit. Tapi kalau kita mabok, beneran, kita jangan kasih obat, namanya puyer. Puyer bintang 7, nomor 16. Nah, satu lagi, nomor 16 ini penting. Karena besok tanggal 16 Agustus kan. Jangan pernah ada wartawan yang nelpon saya tanggal 16. Karena saya lagi mau bikin umbul-umbul. Jadi jangan saya diganggu, paling nggak saya mau tidur aja sehari ini nggak tidur. Jadi puyer bintang 7, nomor 16 nih, saya dikasih sama Kesinto Bedak kalau menurut saya. Banyak banget. Tuh kan. Betul kan? Apa kataku? Endorse nih, endorse. Hah? Bukan endorse. Boro-boro dibayar. Tapi itu dari Sinto Bedak sudah dikasih. Ya. Puyer bintang 7, nomor 16. Kalau kita jurusnya udah mau retailer, kita kasih ini pasti tidur kita. Makanya tanggal 16 itu jangan diganggu. Jangan sampai puyer bintang 7, nomor 17 saya nggak ada itu. Nomor 16. Jadi besok itu jangan diganggu ya. Maaf ya. Oke, itu dulu. Bakal ada peristiwa apa bang besok bang tanggal 16 bang? Besok. Ya jangan diganggu lah, fokus aja ke sono. Semedi lagi bang. Hah? Iya kan mau semedi sama Sinto Gendang mau bikin umbul-umbul hari kemerdekaan, bendera merah putih, umbul-umbul kan semua orang begitu juga. Emang nggak bikin kalian? Tanggal 16 kan harus bikin supaya tuh bendera udah ada. Ya kan? Oke? Oke bang, oke bang. Jangan ini dari Sinto Gendang nanti kalian ikut jagoan lagi. Ya bang. Ini aja bang, mau bang. Selamat siang rekan-rekan dari media yang hadir pada acara pada siang hari ini. Pada siang hari ini sebenarnya kami akan hadir lengkap seluruh pimpinan LPSK. Tetapi ada satu pimpinan LPSK yang sedang bertugas mengawal layanan perlindungan kami di Jawa Timur karena ada kasus kekerasan seksual yang hari ini dan kami sedang disidangkan. Saya hadir bersama dari kanan ya, ini Pak Maneger Nasution. Ini salah satu wakil ketua yang juga menanggung jawab di Biro Penelaahan Permohonan. Kemudian Yusdan Ilyas, ini wakil ketua di Biro Pelayanan Hak Saksi dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Dan Pak Edwin ini juga dari Biro Penelaahan Permohonan, Pak Edwin Pakoni. Pak Amadi itu dari penanggung jawab Biro Penelaahan Permohonan juga. Dan Pak Anton, Pak Antonius Wibowo, ini salah satu ketua yang juga menanggung di Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Dan paling di ujung adalah Pak Nur Sidarta, adalah sekjen di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa secara organisasi untuk pelayanan kepada saksi dan korban itu ada dua biro yang bertanggung jawab untuk melakukan layanan ini. Yang pertama adalah Biro Penelaahan dan Permohonan. Itu biasa kita singkat sebagai Biro PP. Itu ada Pak Edwin, ada Pak Nasution dan Pak Amadi di situ yang bertanggung jawab untuk menelaah permohonan yang masuk dari masyarakat dan kemudian bertanggung jawab melakukan investigasi maupun assessment pada para pemohon. Setelah diputuskan oleh rapat paripurna, kemudian layanan akan berpindah ke Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Tetapi seringkali kita juga kemudian tidak memisahkan layanan, tapi berkolaborasi antara dua biro ini. Biasanya kita membentuk task force. Nah, untuk layanan terhadap kasus yang sekarang ditangani oleh LPSK ini, kami juga akan membentuk task force yang merupakan gabungan dari kedua biro, yakni Biro Penelaahan Permohonan dan juga Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan yang pertama
saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi atas perhatian dan juga tindakan yang sudah dilakukan berkaitan dengan kasus yang sudah menghebohkan di seluruh Nusantara ini. Yang pertama adalah apresiasi pada Bapak Presiden Jokowi yang sampai 4 kali memberikan pernyataan agar kasus ini diungkap secara tuntas. Kemudian Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD yang juga ikut mengawal agar kasus ini bisa berjalan dengan baik dan diharapkan nantinya bisa memenuhi rasa keadilan terutama bagi korban. Apresiasi juga saya sampaikan pada Kapolri yang telah membentuk tim khusus maupun inspektorat khusus guna menangani persoalan ini dan pada akhirnya menetapkan para tersangka termasuk yang diduga sebagai pelaku utama yakni Irjen FS. Juga kepada Barreskrim yang telah bekerja maksimal dan cukup baik untuk menangani masalah ini. Apresiasi juga kami sampaikan pada para penasihat hukum para dai ini sejak penasihat hukum yang pertama, yang kedua maupun yang ketiga, sehingga para dai selama ini terdampingi secara hukum dan kemudian sudah mengajukan permohonan kepada LPSK untuk dapat ditetapkan sebagai justice collaborator. Saya akan menyampaikan bahwa mulai 2 hari yang lalu LPSK sudah menetapkan bahwa permohonan baik dimulai oleh pengacaranya maupun setelah kemudian tim LPSK bertemu dengan Baradae ini di tahanan Barreskrim. Kemudian kami berkeyakinan bahwa yang bersangkutan memang berdasarkan pernyataannya bersedia untuk menjadi justice kolaborator. Dan pada saat itu juga kemudian kami lakukan assessment. Di samping kita bandingkan juga dengan assessment sebelumnya yang sudah kita lakukan. Kemudian kami sampai pada keyakinan bahwa Baradae memang memenuhi syarat sebagai seorang justice kolaborator. Yang pertama tentu saja karena yang bersangkutan bukan pelaku utama. Yang kedua bahwa yang bersangkutan menyatakan kesediaannya untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum tentang berbagai fakta, berbagai kejadian di mana dia terlibat sebagai pelaku tindak pidana dan dia bersedia untuk mengungkap bahkan pada orang-orang yang mempunyai peran jauh lebih besar ketimbang dia atau atasannya di dalam tindak pidana ini. Menurut catatan kami, memang Baradae ini adalah pelaku tindak pidana, tetapi dengan peran yang minor, karena dia mendapatkan perintah dari atasannya. Bahkan keterlibatannya di dalam perencanaan dan sebagainya itu masih kita dalami apakah yang bersangkutan memang menjadi mastermind atau bagaimana. Tapi yang jelas kami melihat bahwa peran yang bersangkutan ini kecil dan kami melihat memang yang bersangkutan sebenarnya tidak punya mens rea atau niatan untuk melakukan pembunuhan. Nah ini barangkali nanti yang akan ditindaklanjuti setelah kita melakukan
perlindungan, dan juga di dalam proses peradilan kita akan selalu mendampingi yang bersangkutan sampai kemudian putusan itu diambil oleh hakim. Saudara-saudara sekalian, tentang penerimaan justice kolaborator pada yang bersangkutan ini, memang LPSK sudah lama memperhitungkan dan memprediksikan bahwa yang bersangkutan bakal ditetapkan sebagai tersangka. Dan di dalam beberapa penyampaian LPSK pada waktu itu, kami juga sudah sampaikan pada yang bersangkutan, dia akan tetap bisa menjadi terlindung LPSK kalau yang bersangkutan berperan sebagai justice collaborator. Dan akhirnya 2 hari yang lalu itu akhirnya kita tetapkan yang bersangkutan sebagai justice collaborator. Mula-mula memang keputusan ini diambil secara darurat. Darurat itu biasanya ditetapkan oleh LPSK berdasarkan adanya ancaman atau adanya proses hukum yang harus segera dilalui oleh yang bersangkutan dan harus segera didampingi oleh LPSK. Nah, kedua-duanya ini memenuhi, artinya ancaman itu dari sisi bahwa yang bersangkutan ini ada di dalam satu perkara pidana yang berdimensi struktural, di mana ada relasi kuasa di dalamnya dan yang bersangkutan ada di dalam strata yang rendah di dalam struktur pelaku tindak pidana ini. Oleh karena itu, hari ini tadi kami memutuskan di dalam rapat paripurna LPSK yang biasanya kami sebut sebagai sidang Mahkamah Pimpinan LPSK atau disingkat SMPL untuk memutuskan permohonan-permohonan yang masuk ke LPSK. Salah satunya adalah permohonan dari penasihat hukum maupun Baradae ini sendiri. Permintaannya untuk menjadi terlindung LPSK sebagai justice kolaborator. Jadi putusan ini sudah resmi. Oleh karena itu, perlindungan darurat yang kita berikan sejak 2 hari yang lalu, kita cabut dan kemudian perlindungan sepenuhnya dilakukan dalam bentuk bukan darurat. Biasanya perlindungan darurat itu disetujui paling tidak hanya oleh 3 pimpinan saja, itu cukup. Kalau ada situasi yang membahayakan jiwa seseorang atau proses hukum sudah berjalan dan pemohon itu memerlukan pendampingan oleh LPSK, itu biasanya kita berikan perlindungan darurat. Nah, perlindungan darurat tadi sudah dicabut dan diputuskan untuk menjadi terlindung LPSK sebagai justice collaborator. Untuk penjelasan tentang penerimaan yang bersangkutan sebagai justice collaborator ini, saya minta Pak Ahmadi untuk memberikan penjelasan pada rekan-rekan media. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak disampaikan oleh Pak Ketua, kami langsung saja fokus kepada keputusan LPSK terkait dengan perlindungan saudara Baradae terkait dengan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator. Jumat yang lalu LPSK kesekian kalinya bertemu dengan Baradae untuk terus melakukan pendalaman dan menguji keterangan-keterangan dan berkoordinasi dengan Barreskrim untuk menentukan sebuah keputusan. Akhirnya akan saya sampaikan bahwa terhadap permohonan perlindungan sebagai saksi pelaku yang disampaikan atau dimohonkan oleh saudara E dan kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan
dan telah dicatat sebelumnya pada register Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban nomor 1309 P BPP LPSK 8 Mei 2002 dalam majelis sidang majelis pimpinan LPSK hari ini 15 Agustus 2002 telah diterima. Pertimbangan diterimanya permohonan yang bersangkutan adalah telah memenuhi persyaratan perlindungan sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Terkait pertama, bahwa tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu. Berdasarkan Undang-Undang 31 tahun 2014, yang dimaksud dengan tindak pidana dalam kasus tertentu antara lain tindak pidana antara lain pelanggaran HAM berat, kemudian tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkotika psikotropika, tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan saksi korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwa. Saya ulangi, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwa. Kasus pembunuhan berencana terkait dengan brigadir J merupakan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dan peran pelaku tentu berbeda-beda, sehingga bagi saksi pelaku yang mau bekerja sama penting dilakukan perlindungan untuk mencegah ancaman keselamatan jiwa dan keselamatan. 2. Sifat pentingnya keterangan bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam kapasitasnya sebagai tersangka yang mengajukan perlindungan sebagai saksi pelaku dalam dugaan tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan tewasnya Brigadir J, bahwa keterangan pemohon yang disampaikan dalam penyidikan oleh Bareskrim Polri adalah penting karena dapat mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, dan pemohon menyampaikan atau tidak memiliki motif maksud atas peristiwa pembunuhan tersebut. LPSK menilai pemohon memiliki keterangan penting terkait dengan peristiwa pembunuhan Brigadir J. 3. Pemohon bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang sudah diungkap. Pemohon bukan sebagai pelaku utama dan juga berdasarkan keterangan pemohon maupun keterangan, informasi, dan dokumen yang kita peroleh dari penyidik. Ancaman yang nyata atas kekhawatiran terjadinya ancaman terhadap tekanan fisik, psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama juga menjadi pertimbangan. Karena definisi ancaman yang dimaksud adalah ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat baik langsung maupun tidak langsung sehingga saksi dan atau korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana. LPSK menilai
saat ini perlu melakukan langkah-langkah dan kepada pemohon ya juga memiliki kekhawatiran terjadinya ancaman, apakah itu untuk tekanan psikis dan atau tindak pidana yang telah diungkap olehnya. Demikian dasar-dasar pertimbangan LPSK untuk dan telah menerima permohonan perlindungan sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama yang diajukan oleh penasihat hukum yang sebelumnya maupun diajukan langsung oleh saudara E yang Jumat kemarin kita bertemu di sebuah tempat. Terima kasih. Ibu B sudah mengajukan permohonan sejak tanggal 14 Juli. Itu ditandatangani oleh Ibu B sendiri dan juga ada tanda tangan dari pengacaranya. Tindak pidana percobaan pembunuhan. Nah, ini yang disampaikan permohonan oleh Baradae. Ibu B sudah mengajukan permohonan sejak tanggal 14 Juli. Itu ditandatangani oleh Ibu B sendiri dan juga ada tanda tangan dari pengacaranya. Tetapi sejak awal memang ada kejanggalan dalam permohonan ini. Kejanggalan yang pertama, ternyata ada dua permohonan lain yang diajukan oleh Ibu B ini bertanggal 8 Juli 2022 dan ada permohonan yang didasarkan pada LP yang diajukan oleh Polres Jakarta Selatan bertanggal 9 Juli. Tetapi kedua ini bertanggal berbeda, tetapi nomornya sama. Oleh karena itu kami pada waktu itu barangkali terkesan lambat LPSK ini kok tidak memutuskan perlindungan pada yang bersangkutan. Karena sejak awal memang terjadi kejanggalan semacam ini. Dan kejanggalan ini makin kuat lagi setelah kami mencoba berkomunikasi dengan Ibu P sampai akhirnya kita kemudian baru 2 kali ketemu dengan Ibu P ya dari LPSK. Nanti Ibu Susi akan menjelaskan karena Ibu Susi termasuk yang bertemu dengan Ibu P pada tanggal 16 kalau tidak keliru. Kemudian yang kedua pihak LPSK bertemu dengan Ibu P beberapa waktu yang lalu dan tetap tidak bisa mendapatkan keterangan apapun dari Ibu P. Bahkan saya selalu mengatakan kami juga ragu-ragu apakah Ibu P ini sebenarnya memang berniat mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK atau Ibu P ini sebenarnya tidak tahu menahu tentang permohonan, tetapi ada desakan dari pihak lain untuk mengajukan permohonan sebagai perlindungan LPSK. Nah, karena sudah sampai pada titik bahwa Barreskrim menghentikan pengusutan terhadap laporan yang diajukan oleh Ibu P dengan tindak pidana pelecehan seksual, ternyata tidak ditemukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu LPSK memutuskan untuk menolak atau menghentikan penelaahan terhadap Ibu P ini karena memang ternyata tidak bisa diberikan perlindungan. Jadi bukan dasarnya karena pelakunya sudah meninggal kemudian SP3 atau apa, bukan, tetapi karena kasus ini sudah dihentikan oleh pihak kepolisian. Ini akan dijelaskan oleh Ibu Susila Ningtyas. Silakan Bu Susi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Ya, saya akan bacakan putusan LPSK terkait dengan permohonan perlindungan yang disampaikan oleh Ibu Putri Chandrawati atau Ibu PC terkait dengan dugaan tindak pidana perbuatan asusila dalam sidang majelis pimpinan LPSK tertanggal 15 Agustus 2022 diputuskan untuk ditolak dan diberikan rekomendasi. Adapun penolakan permohonan didasarkan dengan pertimbangan sesuai dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, sifat keterangan pemohon. Yang satu adalah permohonan perlindungan terhadap Ibu PC pertama kali disampaikan secara lisan oleh suaminya, Bapak Ferdi Sambo, pada tanggal 13 Juli 2022 di kantor Propam kepada petugas LPSK. Esoknya diikuti oleh permohonan perlindungan secara tertulis yang diajukan oleh kuasa hukumnya Hanis dan Hanis Advocate. Kemudian yang kedua, permohonan perlindungan didasarkan dengan laporan polisi nomor LP-B-1630 Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya atas nama pelapor yakni pemohon dengan terduga pelaku Saudara Nofriansyah Yosua terkait dugaan tindak pidana kejahatan terhadap kesopanan dan perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual berdasarkan pasal 289 KUHP dan atau pasal 335 KUHP yang dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 dan 9 Juli 2022. Dalam kurung kita terdapat 2 LP yang sama diterbitkan dengan terduga korban adalah Ibu PC. Ibu PC berdasarkan LP tersebut dapat dinyatakan sebagai terduga korban pencabulan. Yang keempat, dalam upaya menggali keterangan dari pemohon, LPSK telah menemui pemohon pada hari Sabtu 16 Juli 2022 dan undangan asesmen psikologis yang dilayangkan sebanyak 3 kali. Asesmen psikologis dilaksanakan pada 9 Agustus 2022 di kediaman pemohon. Yang kelima, dari 2 kesempatan pertemuan dengan pemohon, LPSK tidak memperoleh keterangan tentang sifat penting keterangan dan peristiwa yang melatar belakangi pemohon mengalami trauma. Yang keenam, LP-B-1630-Romawi 7-SPKT Polres Jakarta Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya tentang pencabulan tersebut telah dihentikan proses hukum oleh Barreskrim Polri pada 12 Juli 2022 dan dinyatakan sebagai bagian dari rekayasa perkara pembunuhan Yosua. Yang ketujuh, LPSK menyatakan pemohon tidak memiliki sifat penting keterangan dan permohonan pemohon tidak didasarkan dengan itikat baik. Yang kedua, Romawi kedua, tingkat ancaman yang membahayakan pemohon. Dari definisi ancaman dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat baik langsung maupun tidak langsung sehingga saksi dan atau korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana. Berdasarkan keterangan yang disampaikan suami pemohon pada pertemuan di kantor Kadif Propam pada 13 Juli 2022, ancaman terhadap pemohon yang dimaksud yaitu adalah pemberitaan media massa. LPSK berpendapat pemberitaan media massa bukan merupakan ancaman karena terhadap pemberitaan terdapat hak jawab sebagai mekanisme untuk menanggapi pemberitaan yang tidak benar. Berikutnya, hasil asesmen tingkat ancaman ini menunjukkan bahwa kondisi dan situasi pemohon saat ini tidak mencerminkan yang bersangkutan dalam situasi yang terancam jiwanya terkait dengan proses pemeriksaan perkara maupun potensi ancaman terkait pemberian kesaksian dalam proses peradilan pidana. LPSK berpendapat bahwa tidak ada ancaman yang dihadapi oleh pemohon dalam kasus yang dilaporkannya. Ketiga, catatan medis dan atau psikologis terhadap pemohon. Pemohon telah menjalani pemeriksaan medis termasuk psikiatri dan psikologis oleh LPSK pada Selasa 9 Agustus 2022. Dari hasil pemeriksaan dan observasi didapatkan kumpulan tanda dan gejala masalah kesehatan jiwa.
Kemudian psikolog menyimpulkan kondisi pemohon sebagai berikut, yaitu pertama, tidak memiliki kompetensi psikologis yang cukup memadai untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan, termasuk kepada LPSK. Pemohon tidak dapat disimpulkan untuk memenuhi kriteria untuk dapat dipercaya terkait dengan peristiwa kekerasan seksual, percobaan pembunuhan, tempus dan locus karena tidak diperoleh keterangan apapun sebagai akibat dari kompetensi psikologis yang tidak memadai. Terindikasi memiliki masalah psikologis yang belum dapat dikaitkan sebagai terduga korban kekerasan seksual dan terduga saksi percobaan pembunuhan. Kemudian tidak ditemukan adanya resiko keberbahayaan yang dipersepsikan sebagai ancaman dari pelaku kekerasan seksual yang sudah tewas, akan tetapi ditemukan potensi resiko keberbahayaan terhadap diri sendiri yang ditandai dengan kondisi psikologis menjadi PTSD disertai kecemasan dan depresi. Serta ditemukan potensi risiko keberbahayaan dari pihak lain, yaitu situasi yang mengandung kekerasan sekunder dari tayangan media dan atau pihak-pihak yang memberikan tekanan selama proses hukum yang berjalan. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh pemohon. Berdasarkan penelusuran LPSK, pemohon belum pernah melakukan tindak pidana serta belum pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Demikianlah dasar pertimbangan LPSK menolak permohonan perlindungan yang diajukan oleh Ibu Putri Chandrawati. Namun, melihat kondisi pemohon, LPSK merekomendasikan kepada Kapolri, 1. Agar Pusdokes Polri untuk memberikan rehabilitasi medis atau psikiatri kepada pemohon agar pulih situasi mentalnya dan dapat memberikan keterangan dalam proses hukum terkait dengan pembunuhan Yosua yang tengah disidik oleh Barreskrim. Yang kedua, agar Irwasum melakukan pemeriksaan atas dugaan ketidakprofesionalan dalam upaya menghalang-halangi proses hukum atau obstruction of justice dan terkait penerbitan 2 laporan polisi, yaitu laporan polisi nomor LP-B-1630 Romawi 7 2022 SPKT Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya tertanggal 9 Juli 2022 terkait dugaan tindak pidana kejahatan terhadap kesopanan dan perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual, dan laporan polisi nomor LP-368 A Romawi 7 2022 PKT Polres Metro Jaksel tertanggal 8 Juli 2022 terkait dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan dan tidak diterbitkannya LP model A terhadap kematian almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat sesaat setelah peristiwa. Selain itu, kami berharap agar Kapolri berupaya untuk menentukan langkah-langkah untuk menjamin ketidakberlangsungannya hal yang serupa terjadi dalam kasus ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tindak pidana percobaan pembunuhan. Nah, ini yang disampaikan permohonan oleh Baradae pada tanggal 13 Juli terkait dengan LP percobaan pembunuhan, sekaligus juga terkait dengan status Baradae ketika itu menjadi saksi atas dugaan kekerasan seksual kepada Ibu PC. Pada hari ini 15 Agustus 2022, sidang Majelis Pimpinan LPSK telah memutuskan menolak permohonan perlindungan yang disampaikan oleh Baradae.
Adapun penolakan ini didasarkan oleh pertimbangan. Yang pertimbangan ini sudah termuat dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi korban. Ya. Dalam pasal ini disebutkan syarat-syarat pengajuan permohonan perlindungan ke LPSK. Saya bacakan poinnya. Pertama, tentang sifat penting keterangan. Pada 13 Juli 2002, Baradae menyampaikan permohonan perlindungan kepada LPSK di kantor Divisi Propam Mabes Polri. Pemohon saat itu berstatus sebagai terduga saksi dugaan tindak pidana kekerasan seksual dan terduga saksi korban dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan. Kedua, permohonan dilengkapi dengan persyaratan pendukung berupa laporan polisi nomor LP-B/7/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya tanggal 8 Juli 2002 tentang dugaan tindak pidana kekerasan seksual dan laporan polisi nomor LP-A/A/7/2002/PKT Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 8 Juli 2002 tentang dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan dengan terduga pelaku almarhum Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. 3. Terhadap pemohon, LPSK telah melakukan 3 kali wawancara dalam 5 kali pertemuan. Dan dalam 5 kali pertemuan itu juga ada 3 kali dilakukan asesmen psikologis kepada pemohon. Pemohon telah menyampaikan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan, namun tidak didapatkan informasi terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual. 5. Keterangan yang disampaikan pemohon terkait tindak pidana percobaan pembunuhan tidak berkesesuaian dengan informasi yang LPSK himpun terkait luka tembak yang dialami oleh Brigadir Joshua. 6. Berdasarkan gelar perkara oleh Barreskrim pada 12 Agustus 2002, 2 LP yang disebutkan tadi di awal telah dihentikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Ketujuh, berdasarkan hal tersebut di atas, LPSK menilai bahwa pemohon mengajukan permohonan dengan itikat tidak baik karena keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan hasil temuan penyidik. Dengan demikian, pemohon dinyatakan tidak memiliki sifat penting keterangan. Romawi 2 tentang tingkat ancaman yang membahayakan pemohon. Definisi ancaman tadi sudah dibacakan oleh Bu Susi, tidak perlu saya ulangi lagi. Ancaman disampaikan oleh pemohon ketika permohonan 13 Juli ini menyampaikan bahwa ancaman yang dimaksud adalah kekhawatiran dia atas laporan balik dari pihak keluarga almarhum Joshua. Juga ada kekhawatiran ada tindakan balas dendam dari pihak yang dirugikan atas kematian almarhum Brigadir Joshua. 3. Berdasarkan hasil asesmen tingkat ancaman menunjukkan bahwa kondisi dan situasi pemohon tidak mencerminkan yang bersangkutan dalam situasi terancam jiwanya terkait dengan proses pemeriksaan perkara maupun potensi ancaman terkait pemberian kesaksian dalam proses peradilan pidana. 4. LPSK berpendapat tidak ada ancaman yang membahayakan pemohon. Kemudian kami juga melakukan asesmen psikologis terhadap pemohon yang sudah dilaksanakan di LPSK pada tanggal 29 Juli, tanggal 1 dan tanggal 2 Agustus 2022
psikolog menyimpulkan kondisi pemohon sebagai berikut. Pertama, pemohon memiliki kompetensi psikologis yang cukup memadai untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan. Kedua, pemohon dinilai kurang memenuhi kriteria untuk layak dipercaya, baik untuk peristiwa kekerasan seksual, percobaan pembunuhan, serta tempus dan lokus peristiwa, karena kualitas memori yang tidak cukup memadai dan tidak ada indikasi kondisi yang lazim ditemukan pada korban percobaan pembunuhan. C. Selanjutnya, teridentifikasi tidak memiliki masalah psikologis yang memadai sebagai terduga saksi kekerasan seksual dan terduga korban percobaan pembunuhan. Dengan adanya keterbatasan bukti psikologis ini, dengan adanya keterbatasan bukti psikologis mengingat keterangan yang diberikan tidak konsisten, meragukan, tidak ingat atau tidak tahu. Selanjutnya, tidak ditemukan adanya risiko keberbahayaan yang dipersepsikan sebagai ancaman. Terakhir, psikolog merekomendasikan perlu diberikan intervensi psikologis sesuai kebutuhan sebagai terduga saksi penembakan atau pembunuhan untuk mengurangi beban psikologis yang mungkin timbul selama menjalani proses hukum. Selain itu, kami juga mendalami tentang apakah pemohon memiliki rekam jejak kejahatan. Berdasarkan penelusuran yang atas kita lakukan, pemohon belum pernah dipidana, belum pernah diproses hukum oleh penyidik dalam status sebagai tersangka, serta belum pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Demikianlah dasar pertimbangan LPSK menolak permohonan perlindungan yang diajukan saudara Baradae untuk nomor register permohonan 1244-P/LPSK/Romawi 8/2022. Dalam keputusan LPSK terkait permohonan perlindungan Baradae, LPSK memberikan rekomendasi kepada Kapolri. Rekomendasi itu yaitu agar Irwasum melakukan pemeriksaan atas dugaan ketidakprofesionalan dalam upaya menghalang-halangi proses hukum atau obstruction of justice dan terkait penerbitan dua laporan polisi, yaitu laporan polisi LP-D 1630-Romawi 7/2022-SPKT-Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya tanggal 8 dan 9 Juli 2022. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua dan Bu Susi terhadap laporan perbuatan cabul itu kami menerima dua dokumen, ada LP dengan nomor yang sama tapi tanggal yang berbeda. LP tertanggal 8 dan LP tertanggal 9 Juli. Kemudian juga terkait dengan laporan polisi LP 368-A-7/2022 Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 8 Juli 2022 terkait dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan dan tidak diterbitkannya LP model A terhadap kematian almarhum Joshua. Kami merekomendasikan juga Kapolri, kami harapkan untuk mengambil langkah-langkah memastikan jaminan ketidakberulangan penanganan yang tidak profesional dan upaya menghalang-halangi proses hukum atau obstruction of justice. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih.
Halo Tribuners sekalian, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, wartawan tribunnews.com, Fersianus Waktu. Baik Tribuners sekalian, saat ini saya sedang berada di Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Nah, baik Tribuners sekalian, ini merupakan tempat di mana Irjen Verdi Sambo dan beberapa kawan-kawannya ditahan terkait dengan kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, yang mana Tribuners sekalian di Makobrimob merupakan tempat beberapa orang yang ditahan terkait kasus meninggalnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Baik, berikut saya bacakan beberapa orang yang ditahan di Makobrimob, yakni yang pertama yakni ada Irjen Verdi Sambo sendiri yang juga ditahan di sini merupakan tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Nah, kemudian ada ex Karo Paminal Propam Polri Brigjen Paul Hendra Kurniawan yang juga ditahan di sini. Lalu ada Brigjen Beni Ali, mantan Karo Provos Divisi Propam Polri Kombes Agus Nurpatri. Kemudian ada mantan Kaden Biro Paminal Divisi Propam Polri. Lalu ada Kombes Susanto, mantan Kabakum Biro Provos Divisi Propam Polri, dan AKBP Jerry Raymond Siagian, Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Nah, baik Tribuners sekalian, beginilah suasana pada siang hari ini di depan ataupun di pintu masuk Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Nah, di sini masih tampak beberapa penjaga yang masih bersiaga dari Makobrimob, dan masih terpantau juga kendaraan taktis milik Makobrimob, yakni ada Barakuda dan beberapa kendaraan lainnya. Oke, selamat bergabung bagi Tribuners yang baru masuk. Jadi saat ini saya sedang berada di Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Di sini merupakan tempat Irjen Verdi Sambo dan kawan-kawan ditahan terkait kasus kematian atau kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Dan beginilah suasana pada siang hari ini di depan Makobrimob. Baik Tribuners sekalian, sekian dulu live streaming kita pada kesempatan kali ini. Saya wartawan tribunnews.com, Fersianus Waktu, mengucapkan selamat siang. Terima kasih.